Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Bersama dengan saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita datang kepada Tuhan, beribadah, berbakti kepadanya. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tahu. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, kita bersama-sama memuji, memuliakan nama-Nya yang agung itu. Doa kepadanya, mendengar firman-Nya untuk mengerti maksud dan kehendak-Nya, memberikan persembahan kepadanya dan memohon belas kasihan serta berkat-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh hormat, tertib, sukacita. Sebelum memulai, saya ajak untuk bersaat teduh secara pribadi, memohon penyertaan Roh Kudus dalam ibadah online ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kita akan memulai ibadah online pada hari ini. Mari kita mulai dengan membuka firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita pujikan pujian, terpujilah Allah. Biarlah hati, pikiran kita, jiwa kita memuji, memuliakan nama-Nya. Nama yang agung itu, yang begitu besar hikmat-Nya, begitu besar kasih-Nya, mengirimkan anak-Nya datang ke dunia yang cemerlang ini, supaya mereka beroleh anugerah keselamatan. Mari kita mulai ibadah pada hari ini dengan pujian, terpujilah Allah.
Mari kita teruskan kepada online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih kita, dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Hari demi hari kita dibimbing, dituntun, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Dan biarlah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Dia. Dan biarlah jiwa kita, hati kita Mari saja sekali lagi kita memujikan pujian bagi Dia. Bagi Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, yang telah berkorban bagi kita, dan biarlah kita senantiasa hidup untuk memuliakan Dia di segala aspek. Mari kita pujikan pujian bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat kubalas kasih-Nya, dan seterusnya. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita, menghayati setiap pujian yang kita naikkan kepada-Nya. Bagi Dia. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah
Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa, ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita juga akan berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan untuk kita jalani dalam hidup ini hari lepas hari. Dan kita juga berdoa untuk persembahan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk mendukung pelayanannya bagi Dia. Dan kita juga akan menaikkan pokok-pokok dan syafaat. Mari saya undang saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan hidup, boleh diberikan kesegaran, boleh diberikan anugerah untuk tetap bisa menjalani hidup pada hari ini. Semuanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik jasmani maupun rohani. Kami ucap syukur untuk makanan, minuman, keuangan, pekerjaan kami, penyertaan Tuhan terhadap usaha kami, bisnis kami, studi kami. Bahkan dalam setiap perkara yang kami hadapi, Engkau campur tangan. Engkau beserta kami, memberikan kami hikmat, memberikan apa yang kami butuhkan. Bahkan Engkau dengan penuh kasih melewatkan meluputkan kami dari segala macam mara bahaya yang bisa mencelakai kami, baik jasmani maupun rohani kami. Bapa, sungguh kami ucap syukur. Pada pagi hari ini kami mengaku di hadapan atas segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, hati, kata-kata, sikap, motivasi, semuanya terang benderang di hadapan Engkau yang Maha Tahu. Engkau melihat betapa kotornya kami, betapa berdosanya kami, betapa hinanya kami. Bapa, kami mengaku segala pelanggaran kami. Kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami dan melayakkan kami pada hari ini, pada pagi hari ini, untuk datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus, bersama-sama memuji, memuliakan, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Bahkan sebentar lagi kami mengikuti pemberitaan firman yang akan disampaikan. Biarlah kami mengerti ya Tuhan apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Dan kami tidak dibiarkan begitu saja berjalan mengikuti kehendak kami yang sudah tercemar oleh dosa. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam merenungkan, menggali, membaca firman Tuhan. Kiranya kami diberikan kekuatan, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dan Roh Kudus juga menolong hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman-Mu ya Tuhan. Bila apapun yang disampaikannya adalah kebenaran yang datang daripada-Mu, Engkau tambahi, Engkau kurangi apa yang sudah Dia persiapkannya. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin sepanjang pemberitaan firman Tuhan, terutama di dalam kami menghadapi serangan setan dalam bentuk apapun. Apakah itu mengantuk, apakah itu lelah, apakah itu pikiran yang membara kemana-mana. Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus membuat firman-Mu itu tumbuh berbuah lebat manis dan boleh dipakai untuk memuliakan di segenap aspek kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan. Oleh karena itu kami mempersiapkan diri, bahkan kami mau memberikan yang terbaik di dalam persembahan pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya tangan-tangan yang mengelola persembahan itu dipakai untuk memprioritaskan hanya untuk yang memuliakan nama-Mu, bukan yang lain.
Beri kami hati untuk memberikan yang terbaik. Berikan kami sikap yang baik, yang penuh hormat di dalam memberikan persembahan, di dalam mempersiapkan persembahan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, baik itu presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan yang sampai yang terkecil di mana Engkau mempercayakan kami tinggal. Kami mohon berkat-Mu untuk mereka. Berikanlah hikmat sehingga mereka memerintah dengan takut akan Tuhan dan mengutamakan kepentingan, kesejahteraan, dan kesentosaan bangsa dan negara kami. Kami tidak lupa berdoa untuk tempat sekitar kami di mana Tuhan izinkan kami bekerja, berusaha, studi, bahkan melayani. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati tempat tinggal kami, daerah sekitar kami. Biarlah kami boleh menikmati kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sentosa, kehidupan yang saling menghormati, saling tenggang rasa. Bahkan di antara kami yang seiman, kami boleh berbagi kasih. Kami boleh hidup mempraktekkan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami tidak lupa berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada di seluruh muka bumi ini. Baik itu pendeta, pastor, penginjil, para misionaris, yang khususnya pada hari ini akan memberitakan firman. Biarlah Roh Kudus bekerja menolong mereka, memberikan kekuatan, menyampaikan firman dengan benar, dengan baik, dan sejelas-jelasnya. Dan Roh Kudus bekerja terhadap jemaat, sehingga mereka boleh dilahirbarukan. Bahkan diberikan semangat yang berkobar-kobar untuk hidup makin memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit, baik jasmani maupun rohani. Untuk saudara-saudara kami yang terbaring lemah di rumah-rumah, bahkan di rumah sakit, di bilik-bilik, lemah, tidak berdaya. Apapun sakit penyakit mereka ya Tuhan, kami tetap bersandar kepada-Mu. Mohon belas kasihan-Mu untuk kesembuhan mereka. Asal Engkau jamah ya Tuhan, dan dengan Roh Kudus yang menguatkan iman mereka, dan sesuai dengan kehendak-Mu mereka akan sembuh. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk saudara kami, saudara Antoni, yang masih bergumul dengan kakinya yang masih belum bisa berdiri selama 26 tahun. Kami tetap terus berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Bahkan untuk setiap rencananya untuk mendukung pengobatan ini, melalui menjual aset-aset keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, agar kondisi kesehatannya makin dipulihkan. Kami berdoa bukan hanya untuk dia, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarga besarnya, khususnya untuk teman mereka supaya makin diteguhkan, diberikan penghiburan, pengharapan. Dan biarlah mereka boleh tetap beriman teguh kepada Yesus. Bahkan anak-anak mereka boleh dipanggil untuk melayani. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami krisis rohani, krisis ekonomi, khususnya dalam hal keuangan, dalam usaha,
di dalam bisnis mereka. Bahkan mereka yang mengalami kebangkrutan. Kiranya belas kasihan berlaku terhadap mereka, untuk mengingatkan mereka untuk makin dekat pada Tuhan, untuk tidak makin melekat pada hal-hal yang duniawi. Juga untuk saudara kami yang lain untuk diingatkan bahwa harta benda pencapaian apapun betapapun tingginya itu adalah fana dan sementara, dan biarlah mereka diberikan pengertian untuk memprioritaskan hal yang bernilai kekal. Engkau berikan hikmat sedemikian rupa sehingga mereka dipulihkan, memberikan jalan keluar hikmat apa yang harus mereka lakukan di dalam keterpurukan ekonomi ini, sehingga mereka merasakan sukacita yang luar biasa menikmati pertolongan Tuhan dan memakai berkat Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mendukung pelayanan bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bapak, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam studi akhir akan menyelesaikan skripsi, tesis ataupun disertasi. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, apapun yang mereka hadapi saat ini, kesulitan, kiranya Roh Kudus memimpin menuntun mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Juga untuk saudara kami yang lainnya, anak-anak yang dari SD, SMP, SMA, bahkan yang masih kuliah, bilang Engkau pakai semuanya ini studi mereka untuk memuliakan Tuhan. Bahkan setelah tamat, setelah lulus, mereka boleh memakai ilmu, boleh mengembangkan ilmunya untuk memuliakan Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari gereja, bahkan ingin melepaskan iman percaya mereka karena sudah tidak tahan menghadapi tekanan hidup. Bapak, biar Roh Kudus menolong mereka, menghibur mereka, memberikan harapan yang teguh kepada mereka, bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah, bahkan merampas mereka kembali makin dekat kepada Tuhan, mengerti juru selamat yang benar, dan dipakai Tuhan, bukan lagi untuk hidup yang sia-sia. Bapak, kami berdoa juga untuk keluarga pasangan yang saat ini berulang tahun, juga yang memperingati hari jadi pernikahan mereka. Kami mohon kiranya Roh Kudus menggenapkan sukacita mereka, mengingatkan bahwa sampai detik ini cinta kasih Tuhan masih diberikan kepada mereka. Dan biarlah mereka tidak hanya menikmatinya secara pasif, tetapi mereka mempunyai kesadaran untuk mengembalikan sukacita itu untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Pimpin kami, bimbing kami, tuntun kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah sekali lagi kita memujikan pujian besar setiamu. Kita mengingat begitu besar kasih Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini hati kita memuji-muji kebesaran-Nya. Besar setiamu.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita. Saya undang saudara untuk membuka Satu Petrus pasal 1 ayat 23, kemudian akan dilanjut dengan 1 Yohanes 3 ayat 9. Pagi hari ini kita akan menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan tentang benih firman dan benih dosa. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita lanjut ke 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita membahas tentang benih firman dan benih dosa. Benih firman dan benih dosa. Manakah yang dominan yang ada dalam diri saudara saat ini? Saudara dikuasai, dihibur, diingatkan, ditegur, dikuatkan, diberi pengharapan oleh firman Tuhan, ataukah ditekan dengan begitu hebatnya karena benih-benih dosa, kebencian, iri dengki, malas belajar firman Tuhan, enggan ke gereja, enggan pelayanan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, benih adalah sesuatu yang hidup, yang bertumbuh dan berlipat ganda. Benih yang gagal tumbuh biasanya mati, tak berguna, dibuang oleh pemiliknya. Tetapi benih yang tumbuh lebat, tumbuh banyak, dan berbuah manis akan dipanen pemiliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sekali lagi menggali, merenungkan bagian yang menarik dalam firman Tuhan ini. Benih firman, benih dosa. Sekarang kita melihat benih firman. Firman Tuhan adalah kebenaran mutlak yang hidup dan memberi hidup, yang layak untuk dipercaya, dipegang teguh oleh setiap orang percaya. Seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Firman Tuhan menumbuhkan iman kita dan mengarahkan hidup kita menuju keselamatan dalam Kristus. Tadi kita baca, sekarang kita baca ulang lagi. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih fana, melainkan dari benih yang tidak fana, yaitu dari firman Allah yang hidup dan yang tetap. 1 Petrus 1 ayat 23 ini adalah ayat yang signifikan dalam perjanjian baru, yang mengandung pesan penting tentang kelahiran baru di dalam Kristus. Kelahiran baru oleh firman Allah. Oleh karena itu, pemberitaan Injil kepada orang yang belum mengenal juru selamat melalui firman Tuhan itu sangatlah penting. Jangan sampai digeser oleh pesan-pesan lain yang tidak penting. Tidak bisa didapatkan hanya dari mendengar puji-pujian saja, mendengar khotbah yang kacau balau saja, ataupun kesaksian-kesaksian, ataupun upaya apapun di luar firman Tuhan.
pemberitaan Injilnya atau pemberitaan firman-Nya harus ada yang menyatakan, mengutarakan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Bukan menyatakan maksud dan kehendak manusia. Firman Allah sebagai benih tak pernah membusuk, dan itulah yang menyebabkan kelahiran baru di dalam hati setiap orang percaya. Jadi bukan karena hebatnya hamba Tuhan cerita orang itu mendongeng, bersaksi panjang-panjang, fasih lidah, atau hebatnya siapapun, tetapi firman Allah dengan kuasa Roh Kudus yang mengubahkan menjadi pribadi yang baru bagi Tuhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya firman Allah dalam menghasilkan iman yang hidup. Calvin mengajarkan bahwa firman Allah adalah sarana utama yang digunakan oleh Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk hidup dalam ketaatan terhadap firman Allah, sehingga kita dapat mengalami kelahiran baru dan pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya mendalami firman Allah dalam kehidupan kita. Rajin menggali, membaca, merenungkan, mendalami dan belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh, agar kita dikuatkan dalam menjalani hidup ini hari lepas hari, hari demi hari. Sekarang kita melihat benih dosa. Dosa masuk ke dunia ini melalui manusia pertama, yaitu Adam. Sejak saat itu manusia lahir dengan kecenderungan berdosa dalam dirinya. Benih dosa ini membuat kita rentan terhadap godaan dan kebingungan moral. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. 1 Yohanes 3 ayat 9. Barang siapa yang berasal daripada Allah, dia adalah berbuat dosa, karena benih Allah tinggal di dalam orang itu. Maka tiada dapat ia berbuat dosa, karena ia berasal daripada Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak melakukan dosa, sebab benih Allah tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, sebab ia lahir dari Allah. Di sini pentingnya kelahiran rohani dalam hidup orang percaya. Dilahirbarukan. Sekarang kita soroti kelahiran dari Allah. Kelahiran rohani, lahir baru, adalah pekerjaan ilahi yang mengubah hati manusia. Ini adalah tindakan kuasa Allah yang memisahkan kita dari dosa dan memberikan kehidupan baru. Berikutnya, tidak melakukan dosa. Tidak berarti bahwa orang percaya tidak pernah berdosa, tetapi bahwa mereka tidak hidup dalam dosa sebagai prinsip yang menguasai mereka. Mereka akan terus melawan, berjuang, bermusuhan, membenci dosa, berjuang mengatasi dosa, khususnya dosa-dosa yang menjadi kelemahan-kelemahan mereka. Benih Allah tidak ada di dalam dia. Apa maksudnya? Ini menggambarkan sebagai keberadaan kuasa Allah yang terus-menerus bekerja dalam hidup orang percaya
untuk menjaga mereka dari jatuh dalam dosa. Tidak lagi seperti babi. Saudara tahu babi? Dia senang dengan kubangan, senang dalam kubangan. Ibaratnya kalau korupsi terus, menikmati korupsi itu, mumpung belum ketangkap KPK. Kalau berzina terus, mumpung belum ketahuan. Menipu, berbohong, berdusta, terus saja begitu sebagai suatu kebiasaan atau membela diri, ini kan kelemahan saya. Tapi orang percaya sejati tidak akan bisa menikmati dosa-dosanya secara sengaja. Roh Kudus pasti menegur dengan firman-Nya, sehingga dia hatinya hancur, tertekan, dan diarahkan untuk segera datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Itu bedanya antara orang percaya dan orang dunia dalam hal dosa. Sekarang kita mari lihat rencana keselamatan Allah. Ada kabar baik. Dalam firman Tuhan kita diberi tahu tentang rencana keselamatan yang telah disediakan Allah. Allah mengirimkan putranya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari akibat dosa dan memberikan hidup yang baru. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan menganggap sepele dosa. Dengan defense itu kan memang kelemahan. Sebagai orang percaya, saudara wajib untuk melawan kelemahan-kelemahan itu dengan kekuatan Tuhan. Dan jangan menunda-nunda bertobatan. Kita sungguh bersyukur bahwa penebusan Yesus itu mengubahkan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Barang siapa yang berasal daripada Allah, dia adalah berbuat dosa. Karena benih Allah tinggal di dalam orang itu, maka tiada dapat ia berbuat dosa karena ia berasal daripada Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, benih dosa dalam diri kita ditebus. Dan kita lahir kembali sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus yang tinggal dalam kita membantu kita untuk hidup menurut firman-Nya dan melawan kecenderungan dosa. Kita boleh hidup selaras dengan firman Tuhan. Kita boleh hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam terang firman Tuhan. Bertumbuh di dalam firman. Matius 13 ayat 23. Firman Tuhan katakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara yang dikasih Tuhan sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam firman Tuhan dengan mempelajari, mempraktekkan, menerapkan, dan mentaati firman Tuhan. Kita akan semakin kuat dan berbuah dalam iman kita. Kalau ada yang mengaku orang percaya, tapi tidak ada buahnya sama sekali, dan tidak mempunyai selera rohani untuk hidup memuliakan Tuhan, berarti ada yang tidak beres dengan imannya. Benih firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Maka kalau itu ada pada saudara, berdoalah. Mohon agar Roh Kudus menganugerahkan iman yang sejati kepada saudara. Kalau itu orang-orang yang saudara kasih, doakan, beritakan Injil kepada mereka. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang
pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Firman Tuhan adalah satu-satunya standar kebenaran orang percaya, bukan kesaksian, bukan tanda-tanda mujizat, bukan pula berkat-berkat Tuhan. Standar hidup orang percaya hanyalah firman Tuhan. Di sini kita belajar pentingnya memahami perbedaan antara benih firman dan benih dosa. Firman Tuhan adalah kebenaran yang hidup, yang menumbuhkan iman kita dan membawa hidup yang baru, hidup yang sudah diubahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru, yang memuliakan Tuhan di segala aspek hidupnya. Di sisi lain, benih dosa yang berasal dari dosa awal manusia Adam membuat kita rentan terhadap dosa dan memerlukan penyelamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus kita bisa sampai kepada Bapa. Dan keselamatan hanya di dalam Yesus. Keselamatan tidak ada dimanapun juga di luar Kristus. Calvin menekankan pentingnya bertumbuh dalam firman Tuhan dan melawan kecenderungan berdosa dengan bantuan Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita pasti jatuh. Tapi kalau kita menyandarkan hidup kita, apapun yang kita hadapi, bersandar kepada Tuhan yang mempunyai hidup, yang berkuasa segalanya, maka kita akan dipelihara, dijaga untuk tetap hidup setia kepadanya, setia sampai akhir. Sesuai yang dikasih Tuhan, hari ini kita diajak untuk terus mempelajari, menerapkan, mentaati firman Tuhan, agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Mari kita tetap berpegang pada firman Tuhan yang hidup. Dalam firman-Nya terdapat benih kehidupan yang kuat dan benih dosa yang perlu kita waspadai, yang harus kita lawan dengan kekuatan dari Tuhan. Melalui iman di dalam Yesus Kristus, kita dapat mengatasi pengaruh benih dosa dan tumbuh dalam kebenaran-Nya. Kita terus-menerus memahami pentingnya kelahiran rohani dalam hidup kita sebagai anak Allah. Mengakui bahwa kita masih berdosa, tetapi Allah bekerja dalam kita untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Mari kita berusaha untuk hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah. Yang lahir baru, yang diperbarui dengan bergantung pada kuasa-Nya untuk memimpin hidup kita langkah demi langkah. Marilah kita terus memperkuat iman kita melalui bacaan renungan dan penerapan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pertolongan Roh Kudus, iman saudara akan tumbuh, berbuah, dan hidup makin memuliakan Tuhan. Terimalah benih firman Tuhan. Tunduk, taat, patuh, dan lakukan firman Tuhan. Dan layanilah Tuhan sekarang juga. Hari ini juga saudara berkomitmen. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan iman kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk tetap bersandar pada Kristus dan firman. Bahkan hari lepas hari kami boleh mempelajari, menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan. Membuat kami makin hari makin lapar, makin haus akan kebenaran.
dan menjalani hidup ini yang selaras dengan firman Tuhan. Kami tidak mau lagi ya Tuhan hidup menuruti cara hidup lama kami yang sia-sia. Kami mau diubahkan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, khususnya untuk mengatasi setiap kelemahan-kelemahan kami. Apapun kelemahan-kelemahan itu. Dan kami mau berkomitmen ya Tuhan. Mulai hari ini, mulai pagi hari ini, untuk diubahkan, untuk hidup memuliakan Tuhan, memakai semua yang Tuhan berikan untuk ditujukan bagi hormat dan kemuliaan pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami, aktivitas kami. Kami mau pakai ya Tuhan untuk memuliakan, dan kami mau dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan karena itu kami mohon Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami apa yang harus kami lakukan untuk memulai semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang luar biasa pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita memberi dengan penuh sukacita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan ini akan dipakai untuk mendukung pelayanan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita ingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, dan persembahan dijalankan melalui persembahan online, kita naikkan pujian ada kuasa dalam darahnya. Mari kita pujikan pujian ada kuasa dalam darahnya. Sambil persembahan kita mempersiapkan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk mendukung pelayanan, untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Bila kita memberi dengan penuh sukacita bagi Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya.
Kita masuk dalam penghujung akhir daripada online pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, bersama-sama menyanyi dan pujikan doksologi. Selesai dikasih Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita dengan terus mengingat kasih setia Tuhan, dengan berharap kepada Dia, mengandalkan Dia, dan terus mencintai, menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kita dikuatkan. Mari kita undur daripada online ini. Selesai yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Saya undang saudara sekalian untuk kembali bersatu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari kita hidup makin sukacita, makin semangat memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita berkomitmen untuk hidup, bukan lagi untuk hidup yang sia-sia, tetapi hidup bagi Tuhan. Tuhan memberkati.